Oke, jadi gini, di seluruh pelosok Indonesia, dari dasar sungai yang keruh sampai lahan pertanian yang baru dibajak, kepingan-kepingan emas dari masa lalu tuh terus aja bermunculan. Dan ini bukan sekedar logam mulia loh, ini adalah bisikan, jejak-jejak dari kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara. Coba deh bayangin sejenak, di tangan Anda ada sejarah. Mungkin cincin seorang ratu atau koin dari jalur perdagangan kuno. Apa yang bakal Anda lakukan? Nah, pilihan itulah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. 254. Kelihatannya cuma angka ya, tapi ini adalah jumlah artefak emas yang berhasil diselamatkan pihak berwenang cuma dari satu wilayah di Jawa Timur. Bayangin, berapa banyak lagi yang nggak tercatat. Ini tuh benar-benar cuma puncak gunung es dari skala penemuan yang luar biasa di seluruh negeri. Nah, pertanyaannya, harta karun kayak apa sih yang kita bicarakan ini yang terpendam di bawah tanah Indonesia? Yuk kita gali lebih dalam. Negara kita ini kan dibangun di atas lapisan-lapisan sejarah. Jadi, ya setiap jengkal tanahnya bisa jadi menyimpan bukti kejayaan masa lalu. Dan yang ditemukan tuh bukan sekedar perhiasan biasa loh. Kita ngomongin soal tusuk sanggul emas yang mungkin pernah menghiasi rambut seorang putri Majapahit. Atau miniatur senjata para dewa yang ditanam oleh pembangun candi dari era Mataram kuno. Ada juga koin-koin yang jadi bukti betapa luasnya jaringan dagang maritim Sriwijaya. Setiap benda ini punya ceritanya sendiri, bisikan dari era yang berbeda-beda. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak semua emas ini punya cerita yang sama. Sebuah artefak yang ditemukan di dalam fondasi candi, itu maknanya jauh berbeda dibandingkan yang ditemukan, katakanlah, di ladang. Disinilah konteks jadi segalanya. Nah, kuncinya itu ada di satu kata ini, peripih. Ini bukan hiasan, bukan sekedar harta. Peripih adalah jantung spiritual dari sebuah bangunan suci. Bisa dibilang tanpanya candi itu cuma tumpukan batu, tapi dengan adanya peripih, bangunan itu jadi hidup. Jadi, bedanya itu benar-benar mendasar. Di satu sisi, kita punya peripih, benda yang jadi jiwa candi, penghubung dengan para dewa. Di sisi lain, ada perhiasan biasa yang menceritakan soal kehidupan sehari-hari, status sosial, atau kekayaan seseorang. Sama-sama emas, tapi kisah yang mereka bawa itu berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Dan ya, di tengah semua penemuan luar biasa ini, muncullah sebuah konflik. Sebuah drama manusiawi yang mendalam. Pertentangan antara dua kelompok dengan tujuan yang sangat berbeda, tapi sama-sama punya hasrat yang kuat. Coba kita dengar dari sisi pemburu dulu ya. Ini dari Pak Asmadi. Buat dia, setiap temuan itu adalah sebuah kemenangan pribadi. Sebuah prestasi yang bikin bangga. Apalagi setelah mempertaruhkan nyawa menyelam di sungai yang keruh. Kita bisa merasakan betul gairah dan kebanggaannya kan? Nah, sekarang kita dengar dari sisi yang berseberangan. Bagi seorang arkeolog seperti Pak Budi Wiana, setiap artefak yang dijual itu sebuah tragedi. Bukan soal nilai uangnya, tapi karena putusnya mata rantai pengetahuan. Ibaratnya, satu bab dari buku sejarah kita hilang selamanya. Oke, jadi disinilah letak dilemanya. Buat pemburu, motivasinya ya untuk bertahan hidup. Dan ada juga sensasi penemuannya. Artefak itu komoditas. Buat arkeolog, motivasinya adalah ilmu pengetahuan. Artefak itu data sejarah. Hasil akhirnya pun sangat kontras. Apakah sebuah benda bersejarah berakhir dilebur jadi emas batangan? Atau dilestarikan sebagai warisan tak ternilai buat kita semua? Terus gimana dong aturan mainnya? Apa kata hukum soal ini semua? Tentu saja ada aturan yang mengatur penemuan benda-benda bersejarah di Indonesia. Secara hukum, prosedurnya itu sebenarnya udah diatur jelas banget. Kalau Anda menemukan sesuatu, Anda wajib lapor dalam 30 hari. Nanti pemerintah bakal menilai signifikansinya. Kalau terbukti itu cagar budaya penting, penemu akan dapat kompensasi. Dan artefaknya resmi jadi milik negara untuk dilestarikan. Dan hukumannya, wah nggak main-main. Ada ancaman hukuman penjara sampai 5 tahun kalau sengaja nggak melapor. Ini menunjukkan kalau negara kita serius dalam melindungi warisan budayanya. Tapi ya gitu deh, inilah kenyataan pahit di lapangan. Ada pertarungan antara hukum di atas kertas dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Akibatnya banyak banget artefak berharga yang lenyap di pasar gelap. Dilebur cuma untuk nilai logamnya, dan kisahnya pun hilang untuk selamanya. Oke, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan dalam perlombaan antara pelestarian dan perburuan liar ini? Coba lihat rentang waktu ini.
kita ini nggak ngomongin satu kerajaan aja, tapi warisan dari berbagai era keemasan Nusantara. Ada Mataram kuno, Sriwijaya, sampai Majapahit. Setiap artefak yang hilang itu ibarat satu benang yang putus, benang yang menghubungkan kita dengan masa lalu yang gemilang ini. Mungkin ini cara terbaik buat ngegambarin situasinya ya. Ini bukan cuma soal kehilangan emas, ini soal kehilangan cerita. Sebuah kata, kalimat, atau bahkan satu bab penuh dari buku sejarah bangsa kita dirobek dan dibuang gak akan pernah bisa dibaca lagi. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang jujur aja ya, susah banget dijawab. Ini adalah dilema antara melestarikan warisan budaya yang tak ternilai dengan realitas ekonomi yang dihadapi banyak orang. Gimana cara kita menyeimbangkan keduanya? Jawabannya nanti akan menentukan secara seperti apa yang bakal kita wariskan ke generasi mendatang.